Saya mau bercerita tentang buku ini, 1984, buatan George Orwell. Ini sebenarnya buku pinjaman. Ada teks di sini yang bilang bahwa si pemilik aslinya tidak bisa menamatkan buku ini entah karena apa, sejak bertahun-tahun. Jadinya ketika saya ambil buku ini dari perpustakaan Jakarta Book Hive, pinggirannya sudah menguning dan saya berhasil menamatkannya setelah sebulan memulai membaca. Sebelumnya sih pernah baca juga edisi e-book yang berbahasa Inggris dilengkapi dengan edisi audio yang dibacakan oleh siapa Miller gitu. Tapi nggak tamat karena ternyata memang lebih mudah untuk membaca versi buku dan lebih mudah lagi jika terjemahannya oleh Pak Landung Simatupang. Bagus, terjemahannya terasa kayak ditulis langsung oleh orang yang berbahasa Indonesia. Ada juga bahasa daerah yang dimasukkan sehingga lebih ekspresif gitu terasanya. Dan buku ini bercerita tentang dunia distopia. Distopia tuh lawan kata dari utopia. Utopia masa depan yang indah, distopia masa depan yang suram, tentang dictatorship. Di tahun 84, anyway ini ditulis tahun 48 ya, jadi dibalik. Tahun 84, menurut si George Orwell, bukan menurut si George Orwell sih, George Orwell menulis kritik terhadap otoritarianisme dengan sudut pandang Winston Smith. Tokoh utamanya namanya Winston Smith. Nah, di novel ini si Winston ini ceritanya terpikir untuk melakukan pemberontakan terhadap diktatoriat. Karena diktatornya tuh udah separah itu sehingga berpikir pun sudah termasuk kriminal. Dan ada istilah yang namanya thought crime, kriminalitas pemikiran. Ada yang namanya newspeak. Itu bahasa-bahasa yang digunakan untuk mempersempit ruang pemikiran warga Oceania agar tidak memberontak ke kekuasaan Big Brother. Big Brother ini sosok yang entah siapa yang digambarkan sangat berkuasa, menguasai Oceania sehingga orang-orang harus tunduk terhadap sistem yang dia terapkan gitu. Dari sisi cerita cukup twisting. Jadi si Winston ini bertemu dengan seorang perempuan namanya Julia. Julia ini kelihatannya punya ideologi yang sama. Jadi saat itu aktivitas laki perempuan, hubungan fisik itu sudah tidak lagi dipertimbangkan sebagai sebuah hubungan yang manusiawi ya, tapi karena atas dasar aktivitas pemenuhan kewajiban terhadap partai. Jadi diatur agar seseorang itu suka sama orang yang dengan kriteria tertentu oleh partai gitu-gitulah. Nah, si Winston dan Julia kemudian memadu kisah sebagai sebuah pernyataan politik. Jadi the personal is the political tergambar dalam kisah mereka berdua gitu. Si Winston juga kenal sama seorang teman kerja namanya O'Brien. O'Brien ini digambarkan lewat novel ini ya. Dari tatapan matanya aja kayaknya dia udah sependapat nih sama dia bahwa kita harus memberontak atau bergabung dengan sebuah persaudaraan bawah tanah yang menentang diktatorship si Big Brother. Lantas kisah bergulir, si Winston ketemu dengan Mr. Charrington yang dia menjual buku fisik untuk dia menulis diary. Winston tuh nulis diary untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya dan menjauh dari yang namanya telescreen. Nah, ini yang disebut-sebut sebagai pengejauhan tahan dari diktatorship digital di hari ini. Karena telescreen ini digambarkan sebuah layar besar yang bergambar pria berkumis gitu, yang mengawasi kamu di mana aja dan kita tidak bisa berkelit dari pengawasan mereka. Hari ini telescreen tadi menjelma menjadi handphone. Handphone memang menurut pengakuan si siapa tuh yang di film Citizen 4, Edward Snowden, pemerintah Amerika Serikat melakukan surveillance besar-besaran atau pengintaian besar-besaran terhadap warganya melalui handphone untuk memantau aktivitas politik mereka. Lalu perusahaan swasta juga melakukan hal yang sama. Facebook misalnya, ada skandal Cambridge Analytica yang data pribadi si pengguna Facebook diperjualbelikan untuk kepentingan politik. Lalu Google disebut-sebut juga menyalahi etika
Setidaknya itu yang saya dapati di film Social Dilemma ya. Ya, telescreen disebut-sebut menjelma hari ini. Ada juga versi filmnya yang uniknya dibuat di tahun yang sama, 1984, di bulan yang sama, April sampai Juni. Ini April dan kalimat pertamanya aja udah begini nih. Hari yang cerah dan dingin pada April dan jam-jam dinding berdentang 13 kali. Kalau dalam bahasa Inggris, it was a bright cold day in April and the clock is striking 13. Itulah kurang lebih. Dan akhirnya saya menamatkan novel setebal 390-an halaman ini. Ada rujukan lain yang juga saya tonton. Misalnya movie clips dari film 1984 untuk menggambarkan kayak gimana sih visualisasi orang-orang, interpretasinya terhadap novel ini. Misalnya yang menarik itu soal Room 101. Room 101 itu tempat penyiksaan. Winston di sana diinterogasi. Ada topeng yang dimasukin tikus gitu. Itu menarik sih divisualisasikan, jadi lebih serem. Lalu kalau nggak suka dengan buyarnya imajinasi kita soal distopian di 1984, yang mending jangan nonton 1984 sih. Kalau mau lebih imajinatif gitu, bukan katanya, memang ada di Spotify playlist Winston's Playlist, itu dibuat oleh kawan-kawan yang pernah ikut ke grup baca yang diinisiasi Hestia Istivianti. Itu yang namanya bener ya. Ya pernah mereka bikin grup baca itu di tahun 2020 untuk baca ini tamat bareng-bareng dan bereaksi terhadap pengalaman membaca masing-masing. Dan inilah pengalaman membaca saya. Sudah beres George Orwell. Sebelum ini juga saya baca Animal Farm, yang ceritanya juga sama, mengkritisi sosialisme yang diterapkan di Uni Soviet. Well, sepengetahuanku si Orwell ini sebenarnya orang sosialis juga. Maksudnya orang yang percaya bahwa kemaslahatan bersama itu tidak bisa diraih dengan kapitalisme, so-called. Begitulah kali singkatnya ya. Tapi kemudian ide sosialisme itu diterjemahkan oleh orang-orang yang berbeda. Kayak Lenin di Uni Soviet kan menerjemahkannya dengan pemerintahan yang otoriter, yang ada istilahnya gulag dan lain-lain. Ya, itu ide untuk bagaimana mengatur orang gitu. Dan contoh sosialisme itu yang sekarang lagi hangat dibahas juga di Cina gitu. Bagaimana Partai Komunis Cina dinilai berhasil ya untuk menerapkan sosialisme ala mereka di Cina, yang diterjemahkan oleh Mao Zedong, yang kemudian diteruskan lagi oleh Deng Xiaoping, sehingga mengawinkan antara kapitalisme tadi yang sebenarnya antitesa dari ide sosialisme ya, tapi ternyata bikin China sekarang di ulang tahun ke-100 PKC udah advance banget gitu. Katanya sih udah mengangkat warganya jadi nggak miskin-miskin amat gitu. Pertumbuhan ekonominya juga selalu tinggi dan mereka punya pasar domestik, bermain ekonomi lokal. Tapi bayarannya itu tadi, surveillance. Di China kan as we all know, semua diawasi oleh pemerintah, dan kurang lebih itulah yang digambarkan dan dikritisi oleh si George Orwell. George Orwell ini sendiri, dia sebenarnya seorang wartawan, pernah di BBC kerja di tahun 41 sampai 43. Di BBC sendiri ada statue dia, ada patungnya untuk mengenang barangkali ide-idenya soal keterbukaan informasi, soal bagaimana pers harusnya bekerja. So, intinya sih dia menggambarkan bagaimana Newsweek bekerja, bahasa baru tadi ya, dengan double think alias pikir ganda. Dan itu yang bisa kita jadikan cerminan ya untuk menghadapi bagaimana diktatorship di era digital harus diwaspadai. Segitu dulu, terima kasih sudah menyaksikan. See you next time.